A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salman Alfareja Lubis. Saya berasal atau tinggal di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Dan sekarang saya sedang melaksanakan kuliah atau saya sedang berkuliah di jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan atau pada video kali ini saya ingin mempresentasikan atau saya ingin menjawab soal atas UTS kali ini yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu yakni Bapak Khairul Amri MAG. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam. Baik, adapun soal yang pertama yang beliau berikan kepada saya dan teman-teman ialah mengenai bagaimana analisa atau analisis kalian mengenai firqah Khawarij dan Murji'ah tentang pelaku dosa besar. Oke, yang pertama kita bahas yaitu mengenai Khawarij. Khawarij sendiri merupakan firqah yang mana mereka berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Dengan mudahnya mereka mengkafirkan seseorang dengan mudahnya. Seakan-akan mereka itu tidak pernah melakukan yang namanya dosa besar. Secara tidak langsung mereka telah mengkafirkan para sahabat dan umat Islam pada masa itu, dan sampai sekarang pun Syiah ini masih ada gitu. Hanya ada di Syiah ini masih ada di beberapa daerah saja. Dan adapun yang kedua yaitu mengenai Murji'ah. Sedangkan Murji'ah ini adalah firqah yang mana mereka berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu akan mendapatkan hukumannya di akhirat kelak sesuai berapa besar dosa yang mereka lakukan gitu. Oke. Dan adapun soal yang kedua yang diberikan oleh Bapak Khairul Amri kepada kita atau kepada kami yakni yaitu apa sajakah menurut kalian doktrin atau teologi firqah Syiah yang menunjukkan kesesatan. Salah satunya ialah mengenai firqah yang mana itu yang disebut dalam Syiah Imamah. Nah, dalam Syiah Imamah mereka ini berpendapat bahwasanya para imam yang 12 itu yang 12 itu merupakan penerus Nabi yang ditunjuk langsung oleh Nabi, dan mereka menambahkan rukun iman itu menjadi yang terakhir itu ialah tentang imam yang 12 tadi itu mereka tambahkan ke dalam rukun iman. Mereka itu beranggapan bahwasanya para imam yang 12 ini merupakan imam yang benar dan suci, sangat suci gitu menurut mereka. Oke. Dan adapun yang kedua itulah Syiah itu sesat dalam kepalsuan Al-Qur'an. Mereka memasukkan Al-Qur'an dengan mudahnya gitu. Dan adapun yang ketiga yaitu tentang pengkafiran sahabat dan umat Islam. Dan yang terakhir sepengetahuan saya atau pendapat saya itu ialah nikah mut'ah. Yang mana nikah mut'ah ini terjadi terakhir kali pada masa Rasulullah. Mengapa mereka saat ini masih melakukan yang namanya nikah mut'ah itu tadi. Oke. Dan adapun soal yang ketiga yang diberikan oleh beliau atau yang diberikan oleh Bapak dosen kami, beliau menyuruh kami jelaskan dan beri analisa tentang perbedaan firqah Qadariyah dan Jabariyah dalam af'al al-ibad atau dalam perbuatan manusia. Oke, yang pertama akan kita bahas menurut aliran Jabariyah sendiri. Menurut paham Jabariyah sendiri, mereka itu memandang bahwa manusia itu
tidak merdeka dalam mengerjakan atau melaksanakan perbuatannya, yang menentukan perbuatan manusia itu bahwasanya perbuatan manusia itu hanya Allah yang bisa melakukannya dan manusia itu tidak bisa apa-apa gitu. Berbeda halnya dengan aliran Qadariyah. Mereka berpendapat bahwa manusia itu sangat memiliki kebebasan yang sangat luas tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Mereka berpendapat berkehendak bahwasanya apa-apa yang mereka lakukan itu Allah tidak ada ikut campur, atau Allah itu tidak ada atas kehendak Allah sendiri gitu. Oke, teman-teman. Oke, adapun soal yang terakhir yang diberikan oleh Bapak pengampu mata kuliah ilmu kalam, yakni ialah jelaskan mengenai mengenai apa tadi? Mengenai al-usul al-khamsah menurut doktrin Mu'tazilah. Menurut doktrin Mu'tazilah, dan berikan analisis kalian masing-masing gitu kan. Oke, adapun dari al-usul al-khamsa menurut doktrin Mu'tazilah sendiri, yang pertama ialah at-tauhid, yang mana artinya ini adalah mengesahkan Tuhan. Kaum Mu'tazilah sendiri berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat berdiri sendiri, dan mereka itu tidak meyakini bahwasanya adanya sifat jasmaniyah bagi Tuhan, yang mana dalam bentuk fisik Allah itu mereka tidak meyakini adanya bentuk mata Allah dan telinga atau lain sebagainya begitu. Dan yang kedua ialah tentang al-adlu, yang artinya ini tentang keadilan Tuhan. Yang mana menurut Mu'tazilah sendiri bahwasanya Tuhan itu wajib berbuat adil, dan wajib berbuat adil kepada hambanya, dan Tuhan ini wajib menepati janji sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri, tanpa harus memberikan sesuatu beban atau suatu masalah di batas luar kemampuan manusia gitu. Dan yang ketiga ialah tentang al-wa'ad wal-wa'id, yang artinya itu janji dan ancaman. Oke, kaum Mu'tazilah itu meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan atau balasan Tuhan itu ada benarnya dan ada akan terlaksana nantinya. Dan di sini mereka beranggapan bahwasanya al-wa'ad wal wa'id ini, atau janji dan ancaman ini merupakan bentuk dari keadilan Tuhan. Dan adapun yang poin yang keempat yaitu al-manzilah baina manzilatain, yang artinya tempat di antara dua tempat, yang mana kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan tidak dikatakan kafir, maka mereka itu di antara keduanya gitu. Menurut saya doktrin ini atau doktrin yang pada poin keempat ini adalah bukan doktrin sangat ekstrim gitu dalam menetapkan sebuah hukum gitu. Dengan mudahnya mereka dengan mudahnya mereka mengeluarkan seseorang dalam Islam padahal dia telah bersyahadat. Tuh, sungguhnya kita apabila telah bersaksi, telah mengakui adanya Tuhan dan mengakui bahwa Nabi itu adalah utusan Allah, mengapa dengan mudahnya mereka membilang itu statusnya itu tidak mukmin dan juga tidak kafir? Alangkah buruknya. Dan adapun yang kelima yang terakhir yaitu al-amru bin al-ma'ruf wal nahwu anil munkar. Itu yang artinya melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar. Jadi kaum Mu'tazilah ini sendiri, mereka ini meyakini bahwasanya melaksanakan perbuatan dan menjauhi segala perbuatan larangan adalah suatu kebaikan. Kalau di poin yang terakhir ini saya itu setuju bahwasanya kita sebagai umat Islam itu harus harus bisa menjalankan suatu kewajiban kita
dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin meminta maaf kepada Bapak Khairul Amri MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Saya mohon maaf jika di sini dalam penjelasan atau jawaban saya ini ada kata-kata yang salah atau jawaban saya yang salah. Saya mohon kiranya Bapak dapat memakluminya karena pengetahuan saya belum sangat luas, hanya beberapa saja yang saya pahami dan yang saya bisa jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.